Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk wa zaman i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khismikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsiba anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adall. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul karimul amin. Malam ini kita akan membahas tentang apa yang sudah dikorbankan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan apa yang sudah kita berikan untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dalam salah satu khutbahnya di bulan suci Muharram, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pernah berkata, inni la aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Sungguh aku tidak melihat kematian itu kecuali kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang yang zalim adalah menyesakkan, menyusahkan. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berbicara tentang kondisi di mana beliau hidup di tengah-tengah penguasa yang sangat zalim, yang mengambil hak orang lain, yang menindas umat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam merasa bahwa hidup di bawah mereka, hidup di bawah orang-orang yang zalim adalah sebuah penindasan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam telah mengorbankan dengan semua yang dimilikinya demi kebenaran dan demi membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dia berkorban dengan segala yang dia miliki, kehormatannya, hartanya, semua dikorbankan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama orang-orang yang zalim itu sangat menyusahkan.
sangat membosankan. Oleh karena itu perlu ada perubahan-perubahan, dan itulah yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Orang yang zalim itu akan senantiasa menjadikan manusia sebagai hambanya, sebagai budaknya. Orang yang zalim akan senantiasa menindas rakyatnya, memperbudak masyarakatnya, dan itulah yang terjadi sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan, membebaskan umat manusia dari cengkraman orang-orang yang zalim, menjadi tujuan bagi seluruh para nabi. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mengutus semua utusan-utusannya mulai dari Adam alaihi salatu wassalam, tidak lain adalah mereka diperintahkan untuk melepaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diperintahkan agar umat manusia bisa terbebaskan dari perbudakan, terbebaskan dari belenggu-belenggu ketidakadilan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan kami telah mengutus di setiap umat seorang utusan, mulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi di setiap waktu, di setiap zaman, mengutus utusan di setiap waktu, di setiap zaman. Tujuannya adalah agar menyeru kepada umat manusia mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budullaha, agar mereka menyembah kepada Allah. Serukan wahai Muhammad, serukan wahai para rasul, bahwa umat manusia hendaknya mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajtanibut taghut, menjauhi orang yang zalim. Taghut artinya adalah orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya, orang yang menindas rakyatnya disebut taghut. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan tegas mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yaitu membebaskan umat manusia dari perbudakan, dari ketidakadilan, dari istibdad. Perbudakan yang dilakukan oleh para penguasa itu sama dengan menyembah para penguasa. Dan pembebasan manusia dari sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan daripada nabi, tujuan daripada seluruh rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu sebenarnya memiliki dua identitas. Saya menyebutnya dua identitas dikarenakan masing-masing ini memiliki kriterianya tersendiri. Saya tidak menyebutnya manusia memiliki dua dimensi, tetapi manusia memiliki dua identitas. Yang kedua-duanya memiliki kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah identitas yang kita sebut dengan identitas badaniyah, tubuh, fisik. Dan yang kedua adalah identitas ruhi. Badan, identitas badan yang dibutuhkan seperti makan, minum, berpakaian, nikah,
menikmati kelezatan dunia, cinta diri sendiri, dan ini seluruh manusia punya perasaan yang sama, tidak ada bedanya. Bahkan para nabi sekalipun juga membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, membutuhkan pernikahan, sama seperti manusia yang lainnya. Tetapi ini hanya berbentuk kepentingan fisikal kita, kepentingan tubuh kita. Semuanya ada, semuanya, seluruh manusia memiliki kesamaan yang semacam ini. Inilah yang disebut dengan kriteria hayawaniyah atau yang kita sebut dengan al-bahimiyah, seperti binatang piaraan. Berpikir hanya makan, berpikir tentang pernikahan, berpikir tentang kelezatan, berpikir tentang kehidupan dunia, hanya semata-mata itu. Inilah identitas tubuh kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, yaitu yang kita sebut dengan identitas ruh. Jiwa manusia berbeda dengan tubuhnya. Kekuatan dan penopang daripada ruh ini adalah akhlak. Yang dibutuhkan adalah nilai-nilai kebaikan. Dengan akalnya manusia berpikir, ruhlah yang berpikir. Kemudian manusia belajar, mencoba mengkaji tentang sesuatu, dan dalam posisi ini manusia bisa berbeda. Secara fisikal manusia bisa sama, mukmin, kafir, tidak beragama, semuanya sama. Bahkan tak jarang kita temukan orang pakai peci sepertinya seorang Muslim, ternyata dia bukan Muslim. Pakai baju gamis dan lain sebagainya, ternyata bukan Muslim. Secara fisikal sama, semua tidak ada bedanya. Tetapi yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah ketika ruhnya ini. Dia berpikir, dia belajar, dia merenung, kemudian dari inilah maka manusia memiliki tingkatan yang berbeda. Ada yang berpikirnya rendah, ada yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dan cara berpikir ini pula adalah yang memisahkan antara manusia dan hewan. Yang memisahkan antara manusia dan hewan adalah berpikir mandiri, mencoba membangun pemikirannya. Bahaim, binatang piaraan itu dia hidup seperti tubuh kita ini. Kalau dikasih makan, senang, gemuk, tidak lebih daripada itu. Yang dipikirkan adalah makanannya, yang dipikirkan adalah dunianya, yang dipikirkan adalah fisiknya, perutnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang hanya berpikir tentang makanan, sedangkan manusia yang sesungguhnya dia hidup dengan identitas kemanusiaan. Dia hidup merdeka, dia hidup penuh kehormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, la takun abda ghairik wa qad ja'alakallahu hurra. Jangan pernah engkau jadikan dirimu ini budak untuk orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu sebagai orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki kehormatan. Orang yang merdeka adalah orang yang mampu memilih dan berbuat berdasarkan pola pikirnya. Tetapi orang yang tidak bisa berpikir, orang yang tidak memiliki kemerdekaan, dia adalah budak. Budak hawa nafsunya atau budak orang lain. Budak hawa nafsunya atau dia diperbudak oleh orang lain, oleh penguasa yang dolim. Ketika diri kita ini berbuat dolim pun berarti kita telah memperbudak diri kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan segala penderitaannya, dengan segala pengorbanan yang dilakukannya,
tidak lain adalah karena ingin membebaskan manusia dari kehewanannya ini, dari sifat hayawaniahnya ini. Yang pondasi daripada hewaniyah, hidup hayawaniah ini adalah syahwat, yang mendorong Anda untuk berpikir tentang kelezatan dunia tidak lain adalah syahwat Anda, keinginan Anda, dan lain sebagainya. Ini Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Apa yang diinginkan oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam, ingin membebaskan kita dari perbudakan orang yang zalim, perbudakan dari orang-orang yang menganiaya kita atau dari penguasa. Lalu apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam? Musuh Allah Subhanahu wa taala bersikap berbeda. Kalau Imamul Husain alaihi salatu wassalam berusaha membebaskan manusia dari perbudakan, dari penyembahan manusia menuju ke penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat manusia memiliki kehormatan dan kemuliaan, musuh Islam sebaliknya. Musuh Islam berusaha untuk menghilangkan nilai kemanusiaan dari manusia. Musuh Islam berusaha menjadikan manusia seperti hewan, tidak memiliki pilihan apapun sama sekali. Mereka berusaha untuk menciptakan manusia tidak memiliki kehormatan sama sekali. Mereka coba diusahakan, para musuh Islam ini berusaha agar manusia hanya berpikir tentang dunia, tentang ekonomi, tentang makanan, tentang tempat tinggal, tentang ini dan lain sebagainya. Tidak ada yang berpikir bagaimana harus ke depan, bagaimana punya visi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana merubah keadaan, tidak ada. Dan itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Misalnya sekarang kita lihat di media sosial. Di media sosial itu, medsos telah menciptakan anak-anak kita dan orang-orang lain berpikir tidak memiliki standar kebenaran sama sekali. Semua orang berbicara apa adanya, semua orang, sehingga kebenaran yang sesungguhnya hilang. Orang disibukkan dengan cara itu. Pondasi berpikirnya pun tidak jelas. Akibatnya banyak orang-orang yang tidak memiliki pendirian sama sekali. Akibat dari media sosial, medsos. Satu sisi medsos penting, tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalamnya sehingga kita menghabiskan waktu dan tidak berguna sama sekali. Kita lupa tentang masa depan kita. Kita lupa tentang apa yang harus kita raih untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika diminta untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam di Madinah, dia keluar pagi berjalan-jalan sambil melihat situasi dan keadaan, berita apa yang sedang terjadi. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba dia bertemu dengan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam memanggil Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mengatakan, Aba Abdillah, inni nasikhun fa'ati'ni tarsyud wa tusaddid. Wahai Aba Abdillah, aku ingin menasihati kamu. Kau taati perintahku, taati, ikuti nasihatku. Kau akan beruntung, kau akan berhasil, dan kau akan kuat. Kata Imam Husain, apa yang dilakukan? Imam Husain jawabannya, wa madaka hatta astami, hatta asma. Apa nasihat apa yang akan kau berikan kepadaku, wahai Marwan? Marwan berkata, aqul inni amuruka bi bai'ati amiril mu'minin Yazid fa innahu khawwalaka fi dinika wa dunyak. Kata si Marwan, aku katakan kepadamu ya Husain,
Aku perintahkan engkau untuk berbaiat kepada Yazid. Berbaiat artinya memberikan dukungan kepada Yazid, memberikan syariah legalitas kepada Yazid. Kata Marwan bin Hakam, fa innahu khawwalaka fi dinika wa dunya. Kalau kau ini berbaiat kepada Yazid, dia mampu menjadikan agamamu aman, hidupmu nyaman. Saudara sekalian, apa jawaban Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Imamul Husain mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa 'alal islam salam idbuliyatil ummatu bira'in mithli Yazid. Dia bilang sungguh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umat Islam ini, dia bilang kalau begitu Islam ini akan lenyap, sudah selesai, keadilan hilang, agama Allah lenyap. Kenapa? Karena umat telah diuji dengan seorang pemimpin seperti Yazid bin Muawiyah. Saudara sekalian, Al-Imamul Husain kemudian mengancam kepada si Marwan. Kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam, waihak ata'murni bi bai'ati Yazid wa huwa rajulun fasik. Ini alasannya kenapa Imam Husain tidak mau berbaiat. Wahai Marwan, celaka kau perintahkan aku berbaiat kepada Yazid, seorang yang telah melakukan kefasikan dan kezaliman. Metode yang digunakan oleh Yazid dan orang-orangnya sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara adidaya terhadap negara-negara Islam yang lainnya. Amerika, Zionis, dan lain sebagainya. Dukunglah Israel, akuilah Israel itu sebagai sebuah negara. Lakukan normalisasi hubungan. Niscaya kalian aku berikan ekonomi yang kuat. Kamu tidak akan pernah hidup miskin. Negaramu terjaga aman. Kekafiran sama. Metode yang digunakan oleh Yazid sebagai seorang yang zalim, maka cara ini juga dipakai oleh orang-orang yang zalim pula seperti Amerika dan lain. Bagaimana mungkin mereka meminta agar melakukan normalisasi dengan Israel, padahal Israel tidak pernah punya negara. Zionis, sebuah gerakan politik yang ingin menguasai seluruh dunia Arab menjadi kekuasaan yang satu. Makanya kemudian ada yang namanya perjanjian Abraham atau perjanjian Ibrahim. Perjanjian Abraham itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 kalau tidak salah, tahun 2020, untuk sama Israel agar negara-negara Arab termasuk Emirat Arab dan Bahrain melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan alasan kalau kau mendukung Israel, kau mengakui Israel, kau akan aman, ekonomi terjamin, semua akan terjamin. Saudara sekalian, itulah karakteristik musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngiming-ngimingi, apa ngiming-ngimingi bahasa Indonesianya? Merayu, menjanjikan sesuatu yang mulia, keamanan, ekonomi, hidupnya mulia, hidup kecukupan dan lain sebagainya. Persis seperti halnya kita dianggap sebagai binatang. Apa yang dipikirkan binatang? Makanan. Binatang tidak pernah melakukan perlawanan, menghargai diri, kemuliaan, dan lain sebagainya. Ini pun begitu. Jangan pernah berbicara tentang penindasan, karena keberadaan Israel, Zionis Israel itu sendiri keberadaannya adalah menindas. Jangan bicara tentang keteraniayaan orang Palestina, tapi dukung Israel, keberadaan Israel. Kalau perlu harta berikan kepada Israel, kalian akan aman.
Itulah yang dilakukan. Dan hanya satu negara yang menolak untuk normalisasi, yaitu Iran, yang belajar daripada Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan tetap mempertahankan kemuliaan dan harga diri bangsanya. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu sama, bentuknya berbeda, tapi tetap mereka adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid berbentuk dengan bentuk atas nama agama Allah, Muawiyah atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel, kemudian Amerika juga mungkin atas nama agama Kristen dan lain sebagainya. Tetapi tetap mereka, apapun bentuknya, mereka adalah kafir. Dan kafir adalah satu, al-kufru millatun wahidah, satu agama, pakaiannya yang berbeda-beda. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imamul Husain alaihi salatu wassalam melakukan perlawanan terhadap Yazid ibn Muawiyah dikarenakan beliau ingin membebaskan umat manusia dari cengkraman dan perbudakan seorang orang yang dolim itu. Kebangkitan Imamul Husain alaihi salatu wassalam memberikan energi baru, semangat baru bagi umat manusia, yaitu ingin membebaskan manusia dari ketidakadilan, membebaskan manusia dari perbudakan, membebaskan manusia agar menjadi manusia yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang hidup dengan kemerdekaannya dan kemuliaannya, tidak ditekan oleh siapapun. Oleh karena itu Imamul Husain meskipun dijanjikan berbagai macam dan lain sebagainya, kalau kau berbeat kepada Yazid aman, agamamu aman. Kalau kita kemudian beragama dan musuh Islam suka dengan agama kita, ketahuilah barangkali agamamu ada yang salah. Kalau musuh Islam, kita bergaul dengan musuh Islam, kemudian musuh itu senang dengan kita, ketahuilah bahwa dirimu ada yang salah. Karena tidak mungkin antara kebenaran dan kebatilan bersatu. Agama yang diinginkan oleh Yazid adalah bukan agama Islam, agama yang sudah dicampur aduk, sama seperti yang dilakukan oleh Zionis internasional. Mereka mengatakan Syiah itu ekstrim, Syiah itu kafir, terus berkembang. Dan itu tidak dilakukan oleh para ulama. Ada sebagian ulama, tapi ada sebagian agen-agen Zionis, agen-agen Israel yang memang diciptakan untuk mengadu domba antara umat Islam ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam mudah dikendalikan, diperbudak oleh mereka. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena pecinta Ahlul Bait, karena kita memahami tentang perjuangan Imamul Husain, memahami tentang strategi yang dibangun oleh Imamul Husain, kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak seperti mereka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan dalam ziarah Arba'in. Di dalam ziarah Arba'in itu, ketika kita membacanya, kita mengatakan begini, wa badala muhjatahu fika liyastanqidha ibadaka minal jahalati wa khairatid dhalalah. Di saat kita berziarah kepada Imam Husain di hari Arba'in, itu ada kalimat yang sangat menarik yang perlu kita renungkan bersama saudara sekalian, yaitu kita mengatakan wa badala muhjatahu. Dan dia, Al-Imamul Husain maksudnya, dia telah berkorban muhjatahu, yakni mengorbankan semua yang terbaik yang dia miliki. Al-muhjah itu al-qalb, sumber kehidupan. Artinya semua yang dimiliki telah diberikan. Al-badl itu artinya diberikan dengan tanpa beban apapun. Ya Allah, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu telah memberikan semua yang terbaik di jalanmu,
Tujuannya apa? Liyastanqidha ibadaka minal jahalati wa khairatidh dhalalah. Agar umat manusia itu bisa terselamatkan, hamba-hambamu ini bisa terselamatkan dari kebodohan. Wa khairatidh dhalalah, dari kesesatan yang membingungkan. Saya ingin menjelaskan kalimat ini satu persatu. Kalimat al-jahalah itu berbeda dengan makna dhalalah. Jahalah itu bodoh, dhalalah itu sesat. Tetapi imam dalam doa itu, dalam doa ziarah menggunakan kata wa khairatidh dhalalah. Al-jahalah, kebodohan itu adalah karakteristik asli manusia. Manusia pada hakikatnya adalah bodoh. Dan Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak ngerti apapun. Orang lahir peracat dia tidak tahu apapun. Karena ketidaktahuan itu adalah karakter asli daripada manusia. Sedangkan keilmuan itu harus dicari. Nah, oleh karena itu, kenapa? Apa jahalah itu? Jahalah adamul ilmi. Bodoh itu artinya karena dia tidak mengetahui, dia tidak punya ilmu. Dan itu adalah asli daripada karakter manusia. Manusia bodoh. Dia akan berkembang, dia akan maju ketika dia belajar. Dia menjadi manusia dan kemudian dia menjadi manusia yang merdeka. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sementara kata dhalalah itu bukan sifat asli dari manusia. Imam dalam doa itu kita mengatakan liyastanqidha ibadaka minal jahalati wa khairatidh dhalalah. Menyelamatkan umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, agar umat ini tidak jadi bodoh, cerdas, mampu membaca, bukan jadi budak orang lain. Ketika kita jadi seorang budak, pernahkah seorang budak itu melakukan tindakan karena inisiatifnya sendiri? Tidak. Seorang budak tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali karena perintahnya sang tuan. Sekalipun dia punya pengetahuan, dia tidak akan pernah mampu mengambil sebuah keputusan kecuali berdasarkan pada keputusan sang tuan. Demikian pula musuh Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia menjadi bodoh. Bukan hanya bodoh saja, diperbodoh. Bukan hanya itu saja, wa khairatidh dhalalah. Imamul Husain ingin menyelamatkan ini semua. Apa yang namanya dhalalah? Tadlil. Ada upaya meragu-ragukan, menciptakan keraguan terhadap umat, sehingga dia ragu terhadap agamanya, ragu terhadap kebenarannya. Kalau Anda sudah membaca sebuah media sosial itu, Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran sebenarnya, mana yang benar tidak tahu. Ini namanya tasykik. Ini bentuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik asli manusia itu bodoh, dan karakteristik manusia asli itu adalah benar. Dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Kesesatan itu karena faktor luar. Ingat itu manusia. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjuang dengan mengorbankan semua yang dimilikinya dengan tujuan membebaskan manusia dari perbudakan, yaitu dengan menyelamatkan hamba Allah dari kebodohan dan dari kesesatan. Musuh Islam ini luar biasa, mereka melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut dengan tadlil, penyesatan, upaya-upaya penyesatan. Sekedar contoh saja, di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
upaya menurut saya itu adalah upaya tadlil. Ada penyesatan dalam penafsiran. Ati Allah, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Tiba-tiba wa ulil amri minkum diartikan ini adalah penguasa. Ulil amr artinya penguasa. Ini namanya tadlil, penyesatan dalam penafsiran. Saya kira kita ngomong ulil amri minkum, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan taatlah engkau kepada Allah mutlak sifatnya. Kau tidak boleh membantah ketika Allah mengatakan lakukan, kamu harus melakukan. Ketika wa ati'ur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasulullah mutlak sifatnya. Ketika Rasulullah mengatakan A, kamu harus ikut A. Hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya tidak seorang pun manusia boleh melanggarnya. Wa ulil amr minkum. Kalimat waw di sini adalah waw ataf yang berarti kedudukannya sama. Dan taatilah ulil amri minkum. Kok tiba-tiba kemudian ulil amr minkum diartikan presiden, diartikan penguasa, diartikan rojo? Terbalik, ini namanya tadlil, penyesatan dalam sebuah penafsiran. Bagaimana mungkin seorang ulama yang ahli agama, yang seharusnya menentukan agama dan keputusan hukum, harus mengikuti seorang yang tidak ngerti agama? Tunjukkan presiden yang kenal agama. Misalnya Trump. Trump itu seorang presiden. Kemudian tiba-tiba kita diperintahkan untuk taat kepada Trump karena dia ulul amr, karena dia adalah penguasa. Ulama mana yang bisa menerima pemikiran ini? Ulama lah yang seharusnya menentukan, bukan Trump yang semacam itu. Kecuali kalau Trumpnya ini adalah wali faqih, Trumpnya ini adalah seorang ulama, atau presiden kita ini ulama, tidak apa-apa. Ini namanya bentuk tadlil. Tujuannya apa? Untuk mengabadikan kekuasaan di masa lalu yang dulu terjadi, itu supaya tidak ada yang mengudik-udik. Bani Umayyah harus tetap karena itu adalah ulil amr minkum. Yazid ibn Muawiyah meskipun dia seorang penjahat, meskipun dia seorang fasik, tidak boleh diudik karena itu adalah ulil amr. Dampaknya Islam menjadi hilang dan Imamul Husain alaihi salatu wassalam bangkit untuk mengembalikan ini semua. Yang aslinya manusia dijadikan perbudakan untuk taat kepada orang yang selain kepada Allah, Imamul Husain mengembalikan mereka untuk taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan menjadi manusia merdeka penuh kehormatan dan kemuliaan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita menyaksikan para raja, para penguasa mulai dulu sampai sekarang ini, mereka tidak ingin mengenal Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Para penguasa, para khalifah tidak ingin mengenal Imamul Husain dan tidak ingin mengenal perjuangan Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Terutama para penguasa. Mereka tidak menginginkan apa yang terkait dengan Imamul Husain dibicarakan. Makanya ada kelompok-kelompok tertentu kalau sudah bulan Muharram semacam ini merasa hatinya terbakar. Kok bisa di Indonesia ini ratusan Husainiyah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti semua menyuarakan tentang Imamul Husain. Makanya kemudian muncul penyesatan-penyesatan bahwa Husain itu adalah dibunuh orang Syiah, orang yang melakukan maktam itu adalah kafir, sesat, macam-macam. Ini namanya bentuk tadlil. Sebuah bentuk penyesatan dikarenakan mereka takut kalau memahami tentang apa yang ada pada Imam Husain. Takut kalau dia memahami tentang rahasia kebangkitan Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Terutama penguasa-penguasa di negara Arab. Mereka ketakutan betul
Karena mereka akan tahu bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan norma, nilai agama, nilai kemanusiaan. Oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mencintai Imamul Husain, yang senantiasa terus belajar dan mempelajari tentang Imamul Husain dan rahasia-rahasia Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kau akan menemukan kemuliaan dalam kehidupan. Kau akan menemukan cahaya dalam hidupmu. Inilah rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Al-Husain adalah misbah, lentera petunjuk, dan safinatun najah, bahtera penyelamat. Orang yang mengikuti Imamul Husain dan Ahlul Bait Rasulullah mesti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah hujjatullah, mereka itu adalah hujjatullah yang untuk membawa, yang menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran, yang menjelmakan Al-Quran dalam kegiatan dan bentuk perilakunya. Kita akan terbawa menuju cahayanya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Pada saat yang sama kita pasti selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, orang yang mencintai Imamul Husain, yang memahami Imam Husain sebagai imamnya, yang memahami Imam Husain sebagai misbahul huda, dan Imam Husain alaihi salatu wassalam perjuangannya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan sesama manusia, maka mereka akan mengorbankan semua yang dimilikinya. Badala muhjatahu, mengorbankan semua yang dia milikinya, bahkan yang paling mulia sekalipun. Manusia yang paling mulia apa? Harga dirinya. Harga dirinya Imam Husain dijual untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun, anaknya, istrinya, semua dibawa ke medan perang, diinjak-injak oleh musuh untuk Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan kita dari perbudakan umat manusia. Oleh karena itu saudara sekalian, semua di mata mereka sangat murah. Abul Fadlil Abbas alaihi salatu wassalam adalah contoh nyata dari kehidupan ini. Abul Fadlil Abbas ketika beliau membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukan karena semata-mata Imam Husain itu saudaranya dari lain ibu, tetapi Abul Fadlil Abbas mengorbankan semua yang dimilikinya untuk Imamul Husain karena Imam Husain adalah imamnya. Karena Imam Husain imamnya, maka apa yang dilakukan oleh Imam Husain itu adalah mewakili agamanya. Dan itu bisa kita lihat dari syair-syair yang dilakukan oleh Abul Fadlil Abbas. Wa in qata'tumuni wa in qata'tum yamini, apa terusannya itu? Kalau kau potong tangan kananku, maka aku tetap akan membela agamaku dan aku akan membela imamku, yaitu Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dia tidak pernah berbicara tentang saudara dalam perjuangan ini. Aliul Akbar membela Imam Husain bukan karena ayahnya. Pada malam-malam sebelumnya sudah kita jelaskan. Tetapi Al-Husain adalah mewakili agama Islam seutuhnya. Abul Fadlil Abbas alaihi salatu wassalam misalnya di hari Asyura, di saat semua telah terbunuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, melihat sendirian Abul Fadlil Abbas, jiwanya bergejolak yang sangat luar biasa. Kemudian ia mendekati Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia ingin ikut terlibat dalam medan perang itu, karena semuanya sudah terbunuh. Saudaranya, teman-temannya, bonakanya, semua sudah terbunuh.
Abul Fadl al-Abbas kemudian mendatangi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya akhi, hal min ruhsatin, wahai saudaraku, adakah aku kesempatan, ku izinkan aku untuk maju ke medan perang. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian sambil menangis dia berkata, wahai saudaraku Abul Fadl al-Abbas, engkaulah yang memegang panji-panji perang ini. Kalau sekiranya engkau terbunuh, maka semua keluargaku akan bercerai-berai. Lalu Imam kata si Abul Fadl al-Abbas, dia bilang, wahai Abul Fadl, wahai Abu Abdullah al-Husain, qad dhaqa sadri wa sa'imtu minal hayat. Sungguh dadaku sesak dan aku sudah bosan hidup ini. Aku ingin mengambil dendam terhadap orang-orang munafik yang memerangimu, wahai Abul Fadl, wahai Abu Abdullah al-Husain. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta kepada Abul Fadl al-Abbas, mintalah setetes air dari mereka untuk anak-anak yang sedang kehausan. Abul Fadl al-Abbas keluar dari kemah, kemudian menghadap kepada para musuh. Dia mengatakan, wahai kaum, kalian telah menghentikan, melarang Al-Husain dan keluarganya berhari-hari tanpa minuman. Bisakah kalian memberikan air untuk minum anak-anak yang sedang menangis karena kehausan? Ternyata tidak memberikan jawaban apapun. Bahkan Umar bin Sa'ad menggunakan kalimat yang sangat menyakitkan, yang menggambarkan bahwa Umar bin Sa'ad adalah orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, akan kuberikan semua air ini kepada anjing dan binatang lainnya, tetapi aku tidak akan pernah memberikan kepadamu dan kepada Al-Husain alaihi salatu wassalam. Abul Fadl al-Abbas kembali ke kemah menemui Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, menceritakan tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian Abul Fadl al-Abbas terdengar suara anak-anak yang sedang menangis. Mereka berkata, al-atash, al-atash, oh haus, haus. Semua anak-anak di dalam kemah itu menangis karena kehausan. Abul Fadl al-Abbas kemudian mengambil pedangnya, mengambil tombaknya dan mengambil kirbah untuk mengambil air. Dia mengacu kudanya menuju sungai Furat. Kemudian beberapa pasukan yang menghadangnya dibabat habis oleh Abul Fadl al-Abbas. Dia adalah singa Bani Hashim. Sampai kemudian menembus ke sungai Furat. Di saat ia memasukkan kirbah tempat air memenuhi, dia mengambil air dengan tangannya dan kemudian didekatkan ke mulutnya. Tapi ia teringat bahwa Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan kehausan. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah meregut setetes air pun sementara junjunganku Al-Husain dalam keadaan kehausan. Imam Abul Fadl al-Abbas pun membuang air itu yang di tangannya. Kemudian dia memenuhi girbah dengan penuh air. Dia pergi melompat dari sungai Furat, menaiki kudanya sambil membabat semua pasukan dan musuh yang menghalanginya. Dengan semangat yang tinggi, berharap bahwa air ini bisa sampai kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia berharap bahwa air yang dibawanya itu bisa sampai kepada putra-putri Al-Imamul Husain yang sedang menangis di dalam kemah. Tiba-tiba dalam keadaan menyerbu musuh-musuhnya, seseorang datang telah menghayunkan pedangnya dan tangan kanan Abul Fadl al-Abbas terpotong. Ia menjerit dengan mengatakan, wallahi jika engkau potong tangan kananku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan junjunganku Al-Husain. Aku akan membela agamaku dan imanku. Sambil dia berjuang untuk membawa air agar bisa sampai ke dalam kemah,
tiba-tiba seseorang dari sebelah kiri menghantamkan pedangnya dan memutus tangan Abul Fadlil Abbas yang kiri. Tangan itu pun terjatuh. Abul Fadlil Abbas tanpa pernah berhenti, singa Bani Hasim ini mengamankan girdah yang ada airnya di dadanya sambil terus memacu kudanya. Umar bin Sa'ad menyuruh pasukannya untuk mengeroyok dari berbagai arah, sebagian dengan pedang, sebagian dengan panah dan tombak, sampai kemudian seorang datang anak panah melesat dari jauh dan menembus girbah yang ada air tersebut. Air itu pun tumpah. Tak lama kemudian salah satu anak panah melesat dari jarak jauh kemudian menembus dada Abul Fadlil Abbas alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan kesakitan, tiba-tiba seseorang datang dari belakang dengan membawa besi yang besar dan mengayun-ayunkan, dan kemudian dihantamkan ke kepala Abul Fadlil Abbas. Kepala itu pun pecah, dia terjatuh tersungkur di atas tanah sambil berkata, "Ya Aba Abdillah, alaika minni salam." Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika mendengar jeritan dari saudaranya Abul Fadlil Abbas, ia mengacu kudanya menuju ke arah suara di mana Abul Fadlil Abbas terjatuh. Imamul Husain alaihi salatu wassalam turun dari kudanya, menghampiri Abul Fadlil Abbas yang telah meninggal tanpa nyawa. Mukanya dibersihkan darahnya, dicium tubuhnya, dirangkul sambil berkata, "Wahai saudaraku, jazakumallahu khairan. Sungguh aku berterima kasih kepada saudara yang telah membantu saudaranya." Di dalam riwayat disebutkan bahwa Abul Fadlil Abbas ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam ingin mengangkat tubuh Abul Fadlil Abbas dan digabungkan bersama para syuhada di dalam kemah, Abul Fadlil Abbas menolak. Imamul Husain bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mau diangkat dan digabungkan bersama para syuhada di dalam kemah?" Abul Fadlil Abbas menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati. Dan sungguh aku malu apabila aku bertemu Sukaina dan anak-anak kecil putra-putrimu yang menangis kehausan karena aku telah berjanji untuk memberikan minum kepada mereka." Imamul Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Abul Fadlil Abbas di dekat sungai Furat. Sambil mengutuk musuhnya, Imamul Husain kembali ke kemah dengan menaiki kudanya. Beliau turun dari kudanya. Putra putri Al-Imamul Husain, Sukainah bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayah, di manakah pamanku Abul Fadlil Abbas?" Sukainah tanpa mampu menahan dirinya, dia menangis. "Oh, di manakah saudaraku Abul Fadlil Abbas?" Imam Husain berjawab kepada mereka, "Wahai Sukainah, pamanmu Abul Fadlil Abbas kutinggalkan terbunuh dengan keadaan kedua tangannya terputus. Kutinggalkan ia tergeletak di dekat sungai Furat." Sukainah dan semua keluarga Rasulullah pun menangis karena penderitaan yang dihadapi Abul Fadlil Abbas. "Oh ya Zahra, sekiranya engkau menyaksikan kejadian saat itu, tentu kau tidak akan mampu menahan tangismu ya Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi
وإنا إليه راجعون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله بحق أبي الفضل العباس demi Abul Fadl Abbas dan penderitaannya serta luka-luka yang ada pada tubuhnya, ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus. Tetapkanlah hati kami senantiasa bersama Abul Fadl Abbas, bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari mereka meskipun sesaat. Allahumma hsyurna ma'ahum ya Rabb. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan. Sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan, limpahan rizki, keberkahan bagi setiap orang yang membantu terlaksananya acara Majlis Aza li Abi Abdillahil Husain. Ya Allah, catatlah mereka sebagai catatan yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.